Selamat bertemu kembali anak-anak dalam salah satu bagian dari kegiatan MPLS, dan hari ini kita akan mempelajari sebuah topik terkait dengan kurikulum dan jadwal pembelajaran di SMP Negeri 15 Bogor. Bapak harapkan agar setelah Anda mempelajari ini, Anda dapat memanfaatkannya untuk keperluan pembelajaran Anda sendiri. Dalam pertemuan sebelumnya telah diterangkan bahwa strategi pembelajaran yang ditentukan saat ini, saat berlakunya PPKM, adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Keputusan ini diambil berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dengan tujuan untuk mencegah dan mengendalikan wabah COVID-19, khususnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali, serta beberapa wilayah di Indonesia. Andai kata terjadi perubahan menuju ke arah yang lebih baik, maka seperti yang telah diterangkan bahwa orang tua akan dimintai persetujuan untuk memastikan apakah siswa atau anaknya akan mengikuti PTM terbatas ataukah tidak. Dan jika pilihannya adalah ya, maka akan disiapkan pembelajaran campuran atau blended learning di sekolah. Sebaliknya, jika ada yang memilih tidak, maka pengelolaan dan jadwal pembelajaran di sekolah itu menggunakan dua moda, yaitu moda pembelajaran campuran untuk yang bersedia mengikuti pembelajaran secara tatap muka, dan moda pembelajaran PJJ untuk siswa atau orang tua yang tidak bersedia mengikuti kegiatan pembelajaran campuran atau blended learning di sekolah. Setelah tadi kita menentukan strategi pembelajaran yang diambil, maka langkah berikutnya adalah memberikan rekomendasi saran mengenai strategi pembelajaran manakah yang sebaiknya dilaksanakan. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh, beberapa strategi berikut dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru. Seperti pertama, penggunaan teknologi pembelajaran. Penggunaan teknologi pembelajaran itu berarti penggunaan teknologi yang bersifat sistematis dan kompleks, yang acap membutuhkan perangkat atau gawai seperti handphone, kemudian juga laptop, serta juga harus ditunjang oleh sumber daya tertentu, misalnya sumber listrik. Strategi yang bisa ditempuh kedua adalah dengan memanfaatkan teknologi interaktif. Penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh ini terutama dimaksudkan untuk mengembangkan interaksi guru dengan siswa. Teknologi yang dapat kita kembangkan atau yang dapat kita gunakan adalah penggunaan handphone dan laptop ataupun komputer dengan dukungan internet, misalnya menggunakan Google Meet atau Zoom. Ini bisa memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan interaksi walaupun dipisahkan oleh jarak. Strategi pembelajaran yang ketiga adalah dengan menggunakan teknologi komunikasi satu arah. Teknologi komunikasi satu arah seperti radio dan televisi ini sudah lama dikenal dan sampai saat ini masih dapat dipergunakan. Yang keempat adalah guru kunjung, dan ini merupakan bentuk yang paling lemah, di mana guru memandu siswa belajar di rumah atau di lokasinya. Tentu dalam kunjungan yang dilakukan oleh guru, protokol kesehatan harus tetap dipegang teguh. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini, kita mengenal beberapa metode yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran.
Metode-metode ini akan Anda ikuti, dan yang dapat disebutkan di sini adalah pertama, pembelajaran mandiri. Metode ini adalah pemberian video atau bahan bacaan serta sumber-sumber belajar yang lain yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Metode kedua adalah tugas kontekstual yang berupa observasi ataupun wawancara. Pemberian tugas kontekstual ini terkait dengan persoalan potensi dan narasumber yang ada di lingkungan tempat tinggal dari peserta didik. Kemudian, metode ketiga adalah tugas kolaborasi yang bisa berupa proyek ataupun tugas kelompok. Tugas kolaborasi merupakan pemberian tugas kepada kelompok peserta didik untuk mengerjakan proyek atau tugas yang membutuhkan sebuah kolaborasi atau sebuah kerjasama di dalam penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah refleksi personal, di mana refleksi personal merupakan cara untuk mengenali, menandai, dan menilai upaya dan capaian belajar untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Refleksi dilakukan oleh guru secara personal dengan pemberian pertanyaan reflektif kepada peserta didik. Setelah mempelajari strategi pembelajaran jarak jauh (PJJ), maka strategi apa saja yang dikembangkan yang dapat diterapkan untuk pertemuan atau pembelajaran tatap muka terbatas? Pilihannya ada beberapa, diantaranya pertama, dengan melakukan praktek. Anda biasa menjumpai ini pada mata pelajaran seperti seni budaya, kemudian penjas, olahraga dan kesehatan, serta mata pelajaran prakarya. Mata pelajaran lain pun dapat mengembangkan kegiatan praktek ini sesuai dengan kompetensi yang ada pada mata pelajaran itu. Strategi kedua adalah dengan melakukan diskusi, yakni usaha atau aktivitas untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Diskusi ini acap kali terjadi dalam mata pelajaran yang sifatnya teoritik, yang banyak membutuhkan kemampuan bernalar, tapi bukan tidak mungkin dikembangkan dalam mata pelajaran yang terkait atau banyak memuat praktek. Strategi berikutnya adalah refleksi, di mana refleksi merupakan kegiatan mengenali, menandai, dan menilai upaya serta capaian belajar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Refleksi ini bisa dilakukan antara siswa secara berpasangan, tapi juga bisa dilakukan di dalam kelompok, bahkan secara keseluruhan dalam satu kelas. Dan strategi terakhir dalam pembelajaran tatap muka terbatas adalah dengan memberikan umpan balik. Caranya yaitu dengan memberi catatan atas hasil kerja siswa, dan ini dilakukan oleh guru agar siswa paham manakah yang benar dikerjakan dan manakah yang perlu untuk diperbaiki. Di bagian sebelumnya, kita telah mempelajari strategi pembelajaran, baik yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh maupun dalam kegiatan PTM terbatas. Begitupun dengan metode yang dipergunakan di sana atau yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Di bagian ini kita akan mempelajari alur pembelajaran atau tahap-tahap pembelajaran yang akan diikuti selama masa adaptasi kebiasaan baru. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan asesmen diagnosis yang kemudian dilanjutkan dengan orientasi belajar dan psikososial. Setelah dilakukan kegiatan orientasi itu, barulah
pembelajaran bisa dilangsungkan di kelas atau di luar kelas. Pembelajaran ini bisa dilangsungkan dengan tatap muka atau juga bisa dengan moda pembelajaran jarak jauh. Hasilnya kemudian di-asesmen dalam bentuk asesmen formatif dan dilakukan pula refleksi. Kelemahan maupun kelebihan, keunggulan dari hasil asesmen ini kemudian dilakukan perbaikan ataupun pengayaan dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Pada tahap terakhir, barulah dilakukan asesmen sumatif sebagai penutup dari seluruh alur pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Ada dua hal mungkin yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu pengertian untuk asesmen diagnosis dan orientasi belajar serta psikososial. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai dan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi psikososial dan penguasaan pelajaran oleh siswa. Tujuan asesmen ini adalah menjadi dasar bagi penyesuaian terhadap tujuan belajar maupun terhadap asesmen selanjutnya serta untuk menentukan strategi yang akan ditempuh oleh Bapak Ibu guru. Adapun orientasi kesiapan belajar dan psikososial dimaksudkan sebagai upaya guru melalui beberapa kegiatan untuk membangun kesiapan psikososial siswa, untuk menumbuhkan minat belajar, dan untuk memahami tujuan belajar. Setelah kita mempelajari alur pembelajaran, langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan pembelajaran pada era kenormalan baru atau masa adaptasi baru, maka ada baiknya Anda perhatikan pula beberapa jadwal penting yang akan Anda ikuti sepanjang semester 1 maupun semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 ini. Yang pertama yaitu tanggal 19 Juli hari pertama saat Anda mengikuti kegiatan belajar. Kemudian tanggal 19, 21, dan 22 Juli itu dilakukan pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian nanti pada tanggal 23 dan 24 Juli adalah masa orientasi pendidikan kepramukaan. Tanggal 20 sampai 25 September ada kegiatan penilaian tengah semester yang mungkin akan kita gantikan namanya dengan asesmen formatif. Kemudian di tanggal 27 sampai 30 September dilakukan asesmen kompetensi minimal yang akan dikenakan pada sebagian siswa dari kelas 8. Lalu tanggal 6 sampai 18 Desember dilakukan penilaian akhir semester yang mungkin formatnya akan dirubah menjadi asesmen sumatif. Pembagian rapor dilakukan pada tanggal 23 Desember. Untuk semester kedua, kegiatan-kegiatan yang perlu Anda antisipasi adalah yang pertama, tanggal 10 Januari merupakan hari pertama untuk kegiatan belajar. Kemudian tanggal 7 sampai 12 Maret itu dilakukan penilaian tengah semester yang kedua yang mungkin akan dirubah formatnya menjadi asesmen formatif. Kemudian di bulan April perkiraan kegiatan ujian sekolah untuk kelas 9 serta ada kegiatan penumbuhan budi pekerti dalam bulan puasa diperkirakan di tanggal 4 sampai 23 April. Lalu ada juga kegiatan penilaian akhir tahun yang formatnya kemungkinan dapat diubah menjadi
asesmen sumatif di tanggal 6 sampai 18 Juni, serta pembagian rapor akhir tahun pelajaran yang dilakukan di tanggal 24 atau 25 Juni 2022. Nah, di luar dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang diadakan di sekolah tadi, ada juga kegiatan lomba maupun pembinaan prestasi yang bisa Anda ikuti. Misalnya kegiatan gala siswa, kemudian festival atau lomba literasi sekolah, kemudian ada kompetisi sains nasional, serta kompetisi olahraga siswa nasional, ada pula Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini bisa Anda lihat jadwalnya pada tayangan ini. Berikutnya adalah tentang alokasi waktu belajar pada masa berlakunya PPKM, pada saat dilangsungkannya PTM terbatas, maupun pada zaman atau pada masa adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang tampak pada tabel, maka Anda bisa melihat alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang disusun oleh kementerian. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti misalnya, itu memperoleh alokasi waktu 3 jam pelajaran, sedangkan mata pelajaran Bahasa Inggris memperoleh alokasi waktu 4 jam pelajaran. Pada saat berlakunya PPKM, maka alokasi waktu yang 3 jam untuk mata pelajaran pendidikan agama tadi dipisah menjadi 2 kegiatan, yaitu pertama, yang merupakan pembelajaran terbimbing terstruktur atau PTT, dan yang kedua adalah kegiatan mandiri oleh siswa sendiri. Pada saat berlakunya PTM terbatas nanti, atau pada saat dapat dilangsungkan PTM terbatas dengan blended learning, maka akan diadakan PTM dan juga belajar mandiri. Begitupun pada saat masa adaptasi kebiasaan baru, maka akan dilangsungkan 2 kegiatan, yaitu PTT, yaitu pembelajaran terbimbing terstruktur, dan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa sendiri. Nah, alokasi waktu untuk PTT pada saat dilaksanakannya PPKM adalah 2 jam pelajaran, sedangkan untuk menutupi 3 jam ini, 1 jamnya dilakukan secara mandiri oleh siswa. Dengan cara yang sama untuk mata pelajaran Bahasa Inggris misalnya, dari alokasi 4 jam pelajaran yang disediakan, maka 2 jam pelajaran dilangsungkan melalui pembelajaran terbimbing oleh Bapak Ibu Guru, terbimbing terstruktur oleh Bapak Ibu Guru, atau dipandu oleh Bapak Ibu Guru, sedangkan 2 jam pelajarannya akan dilangsungkan secara mandiri. Demikian juga untuk atau pada saat berlakunya PTM terbatas nanti yang menerapkan blended learning, maka kegiatan pertemuan atau pembelajaran tatap muka dilangsungkan sebanyak 2 jam pelajaran, sedangkan 1 jam pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dilangsungkan di rumah masing-masing. Untuk bahasa Inggris berlaku di 2 jam pelajaran untuk kegiatan tatap muka, sedangkan 2 jam pelajaran sisanya adalah untuk kegiatan mandiri dan dilakukan di rumah. Nah, dengan contoh ini Anda bisa memahami apabila dalam masa berlakunya PPKM ini kita mempunyai 25 jam pelajaran yang dilaksanakan dengan bimbingan terstruktur dari Bapak Ibu Guru, sedangkan sisa 15 jam pelajaran itu dilakukan secara mandiri. Pada saat PTM terbatas nanti, 23 jam pelajaran dilakukan dengan tatap muka, sedangkan 17 jam pelajaran dilakukan secara mandiri oleh siswa. Perhitungan alokasi waktu yang telah disusun pada slide
terdahulu tadi kemudian dituangkan di dalam jadwal pelajaran. Pada masa berlakunya PPKM ini, maka kita bisa menggunakan jadwal seperti yang tercantum di sini, di mana pada hari Senin itu terdapat 3 mata pelajaran yang dipelajari dengan alokasi waktu masing-masing seperti terbaca di sini, dan pengaturan jam belajarnya seperti yang ada pada kolom ketiga ini. Begitupun pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di hari Senin misalnya, maka kita mendapati mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti yang kemudian diikuti oleh mata pelajaran IPS serta diakhiri dengan mata pelajaran prakarya. Anda bisa meneruskan ini untuk sampai pada hari Jumat, di mana mata pelajaran yang dipelajari adalah mata pelajaran penjas orkes dan mata pelajaran bahasa Sunda. Ya, jika tadi kita sudah melihat contoh untuk jadwal PJJ, maka dalam bagian ini kita akan melihat jadwal untuk PTM terbatas khususnya pada kelas 7. Di hari Senin, kelas 7 memulai pembelajarannya di pukul 7 dan mengakhiri di pukul 10.15. Mata pelajaran yang dipelajari di hari Senin terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, dan Agama dengan masing-masing 2 jam pelajaran. Alokasi waktu per jam pelajaran adalah 30 menit, jadi berbeda dengan yang biasa adalah 40 menit. Di kegiatan PTM ini hanya 30 menit untuk 1 jam pelajaran. Kemudian untuk istirahat atau dialokasikan waktu 15 menit. Demikian juga dengan di hari Selasa yang 6 jam pelajaran disiapkan waktunya. Di hari Rabu waktu yang akan disiapkan adalah untuk 5 jam pelajaran, begitupun hari Kamis. Di hari Jumat, kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan untuk 2 mata pelajaran saja, yaitu mata pelajaran prakarya dan penjas orkes, dengan jumlah jam pelajaran adalah 4, dan masing-masing seperti tadi pada hari Senin sampai hari Kamis, alokasi waktu per mata pelajaran adalah 30 menit. Patut dicatat di sini bahwa untuk kegiatan PTM di kelas 7 dimulai pukul 7.00, tetapi untuk kelas 8 dilangsungkan 60 menit kemudian. Artinya dimulai sekitar pukul 8. Begitupun dengan kelas 9 dimulai sekitar 60 menit setelah kelas 8, dan itu berarti di sekitar jam 9 pagi dimulainya. Hal kedua yang juga perlu Anda ketahui yaitu bahwa jadwal pada pekan pertama itu diberlakukan untuk sesi pertama dari kelas Anda atau dari rombel Anda. Sedangkan sesi keduanya akan mengambil waktu PTM pada pekan kedua. Jadi pada intinya di pekan pertama hanya setengah dari jumlah siswa yang akan mengikuti pelajaran, setengah yang lain akan belajar dari rumah, sedangkan pada pekan kedua siswa yang pada pekan pertama belajar di rumah itu akan mengikuti PTM di kelas masing-masing, sedangkan sebagian atau setengah dari kelas yang tidak belajar di sekolah atau di kelas itu belajar di rumah masing-masing secara mandiri. Nah, setelah Anda mempelajari tentang jadwal kegiatan belajar, baik yang dilakukan dengan moda PJJ maupun dengan moda PTM terbatas, maka Bapak Ibu Guru biasanya melakukan kegiatan penilaian
setelah Anda melakukan atau terlibat dalam kegiatan pembelajaran tadi. Sebagai panduannya, maka disusunlah kriteria ketuntasan minimal atau KKM di tingkat sekolah dengan nilai sebesar 75 untuk bisa dinyatakan tuntas belajar. Interval dan predikat yang akan muncul dari penetapan nilai 75 ini adalah sebagai berikut. Untuk baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, untuk siswa yang nilainya kurang dari 75, yaitu 0 sampai kurang dari 75, maka predikat yang akan diperoleh adalah D, yang bisa kita artikan sebagai kurang. Untuk kelompok kedua, yaitu yang mempunyai nilai dari 75 sampai kurang dari 83, maka terkategori atau memiliki predikat C dengan makna atau dengan arti bahwa ini termasuk dalam kelompok yang cukup memenuhi ketuntasan. Kelompok ketiga adalah yang memiliki nilai dari 82 sampai kurang dari 92. Mohon maaf, ini kesalahan pengertian, 83 seharusnya, sampai kurang dari 92. Di mana predikat yang diperoleh adalah B dengan tafsiran arti atau keterangan yang bisa diberikan itu memiliki ketuntasan yang baik. Sedangkan jika Anda memperoleh nilai sebesar 92 sampai 100, maka predikat yang diperoleh adalah A dengan tafsiran ataupun dengan keterangan sangat baik. Berikutnya, kita akan mempelajari kriteria kenaikan kelas untuk kelas 7 dan kelas 8. Kenaikan kelas untuk siswa itu ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, dan seorang siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, dapat menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester di tahun pelajaran ini. Kemudian, deskripsi sikap minimal baik. Kriteria ketiga adalah nilai ekskul pendidikan kepramukaan juga minimal baik. Sedangkan syarat keempat adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya kurang dari KKM. Sedangkan syarat terakhir adalah ketidakikutsertaan siswa tanpa keterangan sebanyak-banyaknya 12 hari efektif. Berkenaan dengan syarat yang keempat, maka sebagai contoh, apabila dalam 1 tahun pelajaran seorang siswa memiliki nilai kurang dari KKM pada 3 mata pelajaran, artinya melebihi 2 mata pelajaran, maka siswa tadi bisa dinyatakan tidak naik kelas. Demikian juga menyangkut kehadiran yang mungkin akan dirumuskan lagi oleh Bapak Ibu Guru sebagai kehadiran di dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Maka apabila tidak mengikuti kegiatan belajar mencapai 13 hari, maka bisa dinyatakan tidak naik kelas. Kriteria berikutnya adalah kriteria kelulusan peserta didik dari SMP Negeri 15 Bogor. Perlu diketahui bahwa kriteria yang digunakan di sini adalah kriteria yang dipakai pada tahun pelajaran 2020-2021. Ini terjadi oleh karena kriteria terbaru belum ditetapkan oleh kementerian terkait.
Berdasarkan hal itu, maka kriteria yang digunakan dalam menentukan kelulusan seorang siswa atau peserta didik adalah: pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dibuktikan dengan rapor setiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ketiga, lulus dalam ujian tertulis SMP Negeri 15 Bogor dengan ketentuan: pertama, nilai minimal setiap mata pelajaran adalah sebagaimana yang disepakati Dewan Guru. Pada tahun pelajaran yang lalu, nilai itu adalah 72. Sedangkan syarat yang kedua atau kriteria yang kedua adalah nilai rata-rata minimal mata pelajaran juga sebagaimana disepakati oleh Dewan Guru, di mana pada tahun lalu digunakan angka rata-rata minimal 72. Juga ada kriteria keempat, yakni kriteria lain yang bersesuaian dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pembahasan berkenaan dengan topik mengenai kurikulum dan jadwal pembelajaran di SMP Negeri 15 Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jaga selalu kesehatan tubuh Anda dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi.